Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Jaya Properti. Kali ini kita akan review proses pembuatan pondasi samping rumah untuk pembatas antara tanah pekarangan rumah dengan sawah ya teman-teman ya. Perlu diperhatikan membedakan antara pondasi rumah dengan tanah padat dengan tanah yang posisinya di pinggir sawah ya, ataupun yang tanah berair. Jadi yang perlu diperhatikan lagi teman-teman ya, kita akan membuat kedalaman untuk pondasinya itu berbeda ya, kemungkinan antara 1,5 sampai 2 meteran dari titik tanah posisi yang atas. Nah, bisa diperhatikan lagi, ini masnya tukang sudah membuat pondasi samping pembatas antara sawah dengan tanah karangan rumah. Nah, perhatikan ini akan menggunakan full batu kali ya teman-teman ya, bisa diperhatikan lagi. Jadi kita tidak menggunakan batu yang mungkin tidak sekeras batu kali ya. Kali ini kita akan menggunakan pondasi batu kali agar memperkuat pondasi nanti saat supaya agar tanah ini tidak bergeser ataupun bergerak, karena kebanyakan kalau tanah dekat sawah itu pasti akan bergerak dan akan sering bergeser karena dari struktur tanahnya. Nah, ini kita juga melihat untuk cara adonan untuk membuat adonan pondasi ya teman-teman ya, kan akan berbeda ya. Untuk takarannya itu akan berbeda dengan kita membuat tumpukan bata dengan tumpukan batu. Kalau tumpukan bata itu akan beda kapasitas untuk pencampuran semen dan pasirnya. Untuk ini kali ini kita akan perbandingan 3:1 ya teman-teman ya, 3:1, 3 pasir dan 1 semen. Ini akan berbeda ya, karena kita akan membuat kekokohan pondasi ini, karena pondasi ini yang menopang tanah yang dari rumah ini ke sawah. Jadi supaya tidak bergerak, langkah baiknya untuk membuat kualitas campuran adonan untuk semen pasirnya itu agar lebih baik ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan lagi, ini material kita, ini batu kalinya. Nah, ini sudah proses untuk pencampuran. Pak tukang sedang memberikan ke tukang yang tadi membuat fondasi ya. Perlu diperhatikan lagi untuk campurannya sendiri, jadi tidak terlalu cair dan tidak terlalu encer juga teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan juga ya, jadi lebih untuk ke sedang ya, biasanya antara air dengan itu tuh kolaborasinya cocok ya teman-teman ya. Bisa perhatikan lagi ya. Nah, ini sudah ada bahan mentahnya, tinggal dikasih air aja. Biasanya tukang itu menyetok adonan itu sekitaran 1 molanan yang kecil tuh ya. Nah, jadi untuk karena kita manual, jadi patokannya menggunakan 9 semen, 9 pasir dan 3 semen ya teman-teman ya. Jadi kita membuatnya banyak. Nah, ini bisa perhatikan lagi, ada salah satu tukang juga yang menata bata supaya mendekatkan ke posisi yang ke tukang yang pertama supaya tidak terlalu jauh, dan juga dia membantu untuk memasangkan batu yang sekiranya besar, itu ukurannya, jadi tidak bisa untuk ditumpang dibuatkan pondasi. Jadi kita sering kerjasama ya teman-teman ya, antara tukang dan pembantu tukang itu saling bekerja sama dan bersinergi agar hasil yang dihasilkan untuk lebih baik lagi ya teman-teman ya. Karena perlu diperhatikan, karena kerjasama itu sangat penting ya. Jadi kita juga tidak asal untuk membuat fondasi, karena ini memerlukan untuk jangka panjang ya, tidak jangka pendek. Karena kita selalu membuat rumah itu perlu diperhatikan untuk jangka panjangnya itu berapa lama nanti kita akan melakukan renovasi lagi, seperti itu. Nah, kita maksimalkan 10 tahun atau 15 tahun lagi itu udah normal ya, tapi kalau nyampe 2-3 tahun tuh kayaknya nggak normal ya, karena itu terlalu cepat dan terlalu riskan untuk kita sering melakukan renovasi, karena itu akan merubah struktur bangunan awal ya. Jadi kita juga perlu diperhatikan lagi. Nah ini dua ini kayu ini itu sebagai garis lurus untuk yang ke belakang sana ya, jadi akan lurus hasilnya. Apabila tidak dikasih seperti ini, itu akan hasilnya pasti akan menceng ya teman-teman ya, karena kita melihatnya patokan itu dari benang ya, tarik benang dari ujung sana
lurus seperti ini, jadi sampai di kayu ini. Nah, apabila nanti hasilnya miring, itu pasti akan benang ini akan mengikuti miring juga teman-teman ya. Nah, jadi kita melihat struktur tanahnya juga untuk fondasi awal itu akan lebih baik lagi, perlu dibagikan lagi. Nah, ini kita lihat dari sisi samping ya teman-teman ya. Nah, ini sudah lurus. Kalau kita perhatikan benangnya ini tidak ada yang menceng ya teman-teman ya. Jadi Pak tukang ini berhasil untuk melakukan garis lurus antara benang yang di ujung dengan benang yang di depan ya. Nah, ini bisa dikatakan lagi beliau coba mencari batu yang sekiranya ukurannya pas, karena harus menyesuaikan ukuran batu dan tidak terlalu besar juga. Nah, menempatkan batu ini harus lebih hati-hati karena kita harus mengepaskan ya seperti itu untuk posisinya agar tidak bergeser ataupun bergerak saat nanti pas waktu kita di posisi di pemasangan pondasinya. Nah, bisa diperhatikan lagi seperti ini. Nah, ini itu juga akan lebih presisi, untuk hasilnya akan lebih presisi dan juga akan lebih baik untuk nanti waktu pondasinya jadi ya teman-teman ya. Bisa perlu diperhatikan lagi. Tarik lurus juga, kita juga memperhatikan samping sawah ini kita kasih jarak itu ada setengah meter ya, atau 50 cm ya. Nah, itu bisa dilihat, jadi pondasi kita ngepas ya teman-teman ya dengan posisi sawah ya. Nah, ini kalau bisa dilihat itu seperti ini. Jadi nanti kotak-kotak nanti kalau posisinya itu tidak terlalu tinggi akan bahaya juga ya, karena posisi ini kita lebih tinggi antara sampai 2-3 meter dari titik bawah sawah ya. Itu akan bahaya jika nanti kita teledor untuk proses pembuatan pondasinya. Nah, seperti itu. Jadi akan lebih hati-hati dan lebih ke apa namanya, kita melihat untuk posisinya. Nah, ini posisinya udah lurus ya teman-teman ya, bisa jadikan lagi. Nah, ini sangat hati-hati sekali untuk Pak tukangnya untuk melakukan pembuatan pondasi untuk saat ini ya teman-teman ya. Tingginya pun sama ya, nah, dari ujung ke ujung itu sama. Nah, ini perlu dilakukan lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu mengikuti video saya dari awal sampai saat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan, kemudahan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya harapkan, saya mohon untuk dukungannya dengan cara di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Teguh Jaya Properti. Karena kita tidak setiap hari untuk mengupload, tapi kita akan berusaha untuk setiap harinya untuk memberikan edukasi ataupun memberikan contoh pembuatan proyek rumahan, entah itu nanti dijual ataupun kita proses untuk pembangunan rumah. Jadi kita berbagai macam yang berhubungan dengan properti ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan lagi. Untuk kali ini kita juga akan melihat proses untuk pembuatan pondasi, dan di berbagai video saya juga ada beberapa yang menerangkan untuk perihal untuk pembuatan genteng ataupun pembuatan atap ataupun dan sejenisnya untuk di dunia properti. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya. Silakan terus tonton sampai akhir ya teman-teman ya, jangan lupa, jangan di skip. Mudah-mudahan teman-teman video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan tidak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, jangan lupa di subscribe. Saya salam dari Teguh Jaya Properti, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.